Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di rumah selalu sehat dan tetap semangat mengikuti KBM daring pertemuan ketiga kali ini. Materi Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Pondok Modern Slamet Kendal. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua pokok. Masih bab 1 ya. Kemarin sudah Bu Nurul terangkan tentang langkah-langkah meringkas, langkah-langkah menyimpulkan, dan langkah-langkah menanggapi sebuah berita. Untuk materi kali ini, Bu Nurul akan menyampaikan struktur berita dan kaidah kebahasaan berita. Jadi ada dua pembahasannya. Jangan lupa silakan dicatat di buku Bahasa Indonesia lanjutan dari buku kemarin. Mari anak-anakku kita bahas satu persatu materi kali ini. Yang pertama, struktur berita. Struktur berita, apa sih struktur itu? Gampangnya, struktur itu susunan. Jadi ada sebuah teks yang berisi paragraf. Nah, yang dimaksud struktur itu susunannya ya. Jadi dalam sebuah teks itu ada bentuk-bentuk susunan paragrafnya. Dalam teks berita sendiri kita banyak atau sering menemui mana paragraf yang penting dan mana paragraf yang tidak terlalu penting dan mana paragraf yang tidak penting. Nah, adapun struktur berita itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu disebut lead atau kepala berita, dan yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Apa sih perbedaannya? Nah, mari kita cari perbedaannya, bagian-bagian dari struktur berita tersebut ya. Yang pertama lead. Lead, apa artinya lead? Kepala berita. Jadi kenapa disebut dengan kepala berita? Karena di dalam lead tersebut, di dalam susunan tersebut itu memuat unsur-unsur berita. Apa saja kemarin unsur-unsur berita? Ya, betul. 5W plus 1H atau adik simban. Nah, di samping ini ada piramida terbalik. Nah, ini menunjukkan kalau lead itu bagian yang paling penting. Informasi yang paling penting. Nah, itu lead. Terus selanjutnya ada tubuh berita. Kalau lead berisi tentang unsur-unsur berita 5W plus 1H. Kalau tubuh berita itu berisi informasi yang menambahkan saja. Jadi informasi-informasi tambahan yang sekiranya jika kita tidak membaca itu tidak berpengaruh. Nah, jadi informasinya tidak terlalu penting. Dan ada ekor berita. Nah, ekor berita ini semakin ke bawah semakin tidak penting. Nah, jadi misalnya kalian ingin mendapatkan pokok-pokok informasinya, pokok-pokok beritanya, kalian hanya bisa cukup hanya membaca yang di bagian kepala beritanya atau disebut dengan lead gitu tadi ya. Nah, bahasan yang kedua anak-anakku berkaitan dengan kaidah-kaidah teks berita. Tadi struktur berita adalah susunan-susunannya dalam teks berita. Kalau kaidah berarti kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks berita itu apa saja. Bagaimana sih bahasa-bahasa yang biasanya digunakan sebagai teks berita. Nah, ini anak-anakku coba perhatikan. Bu Nurul sudah merangkumnya ada 6 kaidah teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Yang pertama
apa? Bahasa baku. Jadi bahasanya itu harus baku. Bedanya apa antara bahasa baku dan tidak baku? Bahasa baku itu bahasa yang formal. Nah, gampangnya bahasa baku itu bahasa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, jadi teks berita itu harus menggunakan bahasa baku. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung. Nah, ini sebagai variasi saja ya, jadi tidak mematok, tapi kebanyakan berita itu menggunakan kalimat langsung. Ciri-cirinya apa? Nah, biasanya itu kalimat yang berasal dari narasumber atau yang diwawancarai ya, pelakunya mungkin tokoh-tokohnya ya, itu kalimat langsung ya. Tahu bedanya kan? Kalimat langsung dan tidak langsung. Biasanya ditandai dengan tanda kutip. Nah, terus kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga menggunakan konjungsi bahwa. Apa ya konjungsi itu? Siapa yang ingat? Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Jadi ada kalimat. Nah, konjungsi ini sebagai kata hubung. Nah, yang sering digunakan dalam teks berita itu adalah konjungsi bahwa. Nah, misalnya Kepala Daerah Kendal menyatakan bahwa COVID-19 harus ditangani secara maksimal. Itu contoh ya. Untuk ciri yang keempat menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental. Nah, apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata yang menunjukkan hasil dari pemikiran. Jadi contoh dari kata kerja mental itu misalnya berasumsi, berpikiran, menduga. Nah, jadi kata-kata yang berasal dari pikiran kita. Ya, contohnya Kepolisian Jawa Tengah menduga bahwa motif kecelakaan dikarenakan remblong. Nah, itu contoh misalnya. Nah, selanjutnya ciri yang ke berapa tadi? 5 ya. Ciri yang kelima itu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, ini apa? Termasuk dalam unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Jadi tanpa ada keterangan waktu, tanpa ada keterangan tempat, sebuah berita akan kurang ya. Jadi ada berita, waktunya tidak ada, tempatnya tidak ada ya. Jadi harus dipertanyakan berita itu. Apakah itu berita hoax, apakah itu berita abal-abal dan sebagainya. Jadi untuk melengkapi unsur-unsur berita yang paling penting ya harus ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, itu ciri-ciri beritanya. Kemudian ciri-ciri kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contoh di sini menggunakan konjungsi kemudian. Nah, ini berarti termasuk konjungsi temporal dan awalnya. Nah, ini juga temporal. Nah, sedangkan contoh penggunaan konjungsi penjumlahan sendiri itu ada dan ya. Jadi kata dan misalnya sebagai contoh kepala sekolah dan bendahara sekolah sedang mendatangi acara halal bihalal. Nah, itu contoh ya. Jadi banyak sekali penggunaan dan. Nah, jadi anak-anakku, demikian tadi Bu Nurul sampaikan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Dan untuk materi kali ini semoga dicerna dengan baik, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kalian walaupun di rumah dapat memahami penjelasan yang betul, tetap jaga kesehatan di rumah saja, tetap semangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.